meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah melahirkan beberapa nama dokter terkenal dan berjasa di bidangnya seperti Ali Ibnu Sahal Rabban Al-Tabari, Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi, Ali Ibn Al-Abbas Al-Majusi, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ali Al-Tabari menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah. Al-Razi menciptakan kitab Al-Hawi. Al-Majusi menciptakan kitab Kamil Al-Asinaan Al-Tibiyah. Ibnu Sina menciptakan kitab Al-Shifa. Dan semua kitabnya menceritakan tentang sistem pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat pada Bani Abbasiyah. Kemudian kalau dalam ilmu filsafat nama-nama tokoh terkenal yaitu Abu Yusuf Yakub ibn al-Ishaq al-Kindi, Abu Nasar Muhammad ibn Muhammad ibnu Tarkan al-Farabi, Ibnu Ali al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Al-Kindi menghasilkan 270 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik, dan lain-lain. Al-Farabi menghasilkan 100 buku tentang berbagai bidang kajian tentang filsafat, bahasa, musik, politik, dan lain-lain. Ibnu Sina menghasilkan 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Ilmu astronomi dan matematika pada masa Bani Abbasiyah. Nah, berikutnya adalah astronom dan matematikawan Bani Abbasiyah yang ternama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, Abdullah Muhammad ibn Jabir al-Batani, Abu al-Raihan, Muhammad Ahmad ibnu Ahmad al-Biruni. Al-Khwarizmi menciptakan kitab Al-Hisab, Al-Jabar, wa Al-Muqallabah, di mana karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika di Universitas Eropa. Al-Batani menciptakan kitab Al-Jiz. Beliau menemukan jumlah hari dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Biruni menciptakan kitab Al-Kanun, Al-Mas'ud, Fil Ahayah wa Al-Nujum, di mana ini merupakan peletak dasar metode ilmiah modern seperti astronomi, matematika, geografi, geologi, kimia, dan sejarah. Ilmu kalam pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu ushuluddin. Pada masa Abbasiyah muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ilmu fikih pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu fikih adalah ilmu mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab tersebut yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ilmu tentang akhlak pada masa Bani Abbasiyah. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku atau tablat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Ilmu yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu antaranya Al-Mawardi, Miskawayh, dan Al-Ghazali. Ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah. Hadis adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah, beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. Pada masa Bani Abbasiyah dan 6 kitab hadis ternama yang disusun oleh para ilmuwan hadis, antara lain Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Ilmu tafsir pada masa Abbasiyah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Mali. Kitab tafsir tersebut berjudul Tami al-Bayan fit Ta'wil al-Quran atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Seni dan seniman di dinasti Abbasiyah. Pada bab 5 kita telah mempelajari banyak seni dan seniman yang lahir pada masa Abbasiyah. Seni-seni itu diantara lain adalah seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, musik, dan lain-lain. Di mana salah satunya sastra. Sastra yang dikenal adalah itu Hikayat 1001 Malam, di mana kisah di dalamnya berkembang menjadi cerita populer bertahan sampai saat ini.
Hikayat 1001 Malam berasal dari karya Persia kuno berjudul Hazar Afsana, 1000 cerita. Kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jasyari kepada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kontribusi peradaban Islam untuk kemajuan peradaban dunia. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, umat Islam menjaga keyakinan, menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Bukan hanya pada masa Bani Abbasiyah saja, tapi hingga saat ini. Selain itu, penguasaan Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial egaliter, di mana penyebab munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya hak beragama. Kemudian karena masa Bani Abbasiyah juga Eropa dapat mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah yang dirasakan lebih mencerahkan dan menyongsong nilai-nilai kemanusiaan. Masa ini dikenal dengan istilah Renaissance atau pembaharuan Eropa.